Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani dengan PM 192154095 dari kelas PPIC. Sini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel internasional. Sebelumnya di sini saya akan share screen terlebih dahulu hasil pengerjaan yang sudah saya lakukan. Di sini ada judul yang saya ambil yaitu mengenai Assessment of the Inquiry Teaching Method on Academic Assessment of Student in Biology Education at Mouko Girls School. Untuk penulis dari artikel ini yaitu Stephen Twimasi Anna, Francis, Albert Yalsol, Pius, Price, dan untuk jurnal sendiri yaitu diambil dari American Journal of Education Research dengan nomor ISN 23276126 ISN. Untuk indikasi jurnal yaitu di Google Scholar, WordCat, GCAT, CNK, Crossref, dan lain-lain. Riwayat artikel sendiri ini yaitu diterima pada tanggal 6 Januari 2019, direvisi tanggal 10 Februari 2019, dan disetujui tanggal 8 Maret 2019. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai metode inquiry terhadap prestasi belajar biologi siswa di Sekolah Putri Mouko di HO Ghana. Dengan metode MOEL yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan pretest dan posttest non-equivalent, control group design. Sampel yang digunakan sebanyak 101 siswa biologi dengan pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari analisis ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan metode inquiry dengan siswa yang melakukan pembelajaran menggunakan metode ceramah. Tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan secara statis antara nilai rata-rata p-test dari kelompok eksperimen dan kontrol yang digunakan penelitian. Nilai rata-rata post-test menunjukkan perbedaan yang signifikan. Metode inquiry terbukti lebih efektif daripada metode ceramah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa biologi. Dengan kata kunci yaitu ada inquiry teaching method, lecture method, biology teaching, good laboratories, and student. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang, yaitu tujuan pengajaran biologi di tingkat sekolah menengah melibatkan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan kesadaran lingkungan, memiliki pengetahuan yang bermakna untuk keberhasilan hidup, dunia ilmiah, dan teknologi, dan untuk memberikan ruang bagi teknologi. Yang kedua yaitu metode ceramah telah menjadi metode instruksional yang digunakan oleh guru sejak lama. Selanjutnya itu metode inquiry dipercaya bisa mendorong partisipasi siswa untuk lebih aktif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dibandingkan metode ceramah. Dan latar belakangnya terakhir dalam artikel ini yaitu faktor penting untuk meningkatkan kinerja prestasi siswa dengan melakukan penilaian prestasi belajar siswa. Metode ini yaitu metode penelitian kuantitatif atau kuasi eksperimen dengan populasi siswa kelas 2 di Mouko Girls School, tetapi tidak disebutkan jumlah populasinya. Sampelnya ada 101 siswa biologi Mouko Girls School, dan untuk instrumen penelitiannya yaitu tes, pretest, dan posttest, non-equivalent, control group design. Langkah penelitiannya itu tidak dicantumkan, dan untuk cara teknik analisis datanya ini menggunakan Research Made Biology Test atau RMBT. Kemudian data dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dan dianalisis menggunakan Stata versi 15.0. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung, yaitu nilai rata-rata pretest dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan untuk yang kedua itu ini adalah perbandingan kelompok eksperimen dan kontrol dengan nilai rata-rata pretest, yaitu ada T hitung lebih kecil dari T kritis pada tingkat signifikannya 0,05. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada nilai rata-rata post-test siswa kelas eksperimen memiliki rata-rata 27,19. Nah, di sini perbedaannya nilai rata-rata dan standar defisiensi terlihat mencolok antara siswa yang menggunakan pembelajaran metode inquiry dengan siswa yang menggunakan pembelajaran metode ceramah.
Selanjutnya di sini ada analisis uji T, rata-rata nilai post-tes siswa yang belajar menggunakan metode inquiry dan ceramah. Di sini sudah terlihat bahwa T hitung lebih besar daripada T kritis pada tingkat signifikasi 0,05. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol siswa dalam tahap pretest tidak menunjukkan perbedaan yang secara signifikan. Nah, untuk simpulan dari analisis ini yaitu penelitian ini dilakukan untuk menilai prestasi akademis siswa biologi di Mouko Girls School dengan menggunakan metode inquiry dan metode ceramah. Nah, dari dua metode ini yang digunakan metode inquiry ini lebih muncul sebagai metode yang paling baik yang berkaitan dengan prestasi akademik. Untuk daftar pustaka, jumlah buku yang digunakan ada 4, tahun terbitan buku tahun 2003 sampai 2015, jumlah artikel yang digunakan ada 13, tahun publikasi artikel 2002 sampai 2015, referensi lainnya, skripsi banyak tidak ada, tesis hanya 2. Nah, untuk kelebihan dari artikel ini, judulnya sudah mencakup keseluruhan isi artikel, kata kunci sesuai dengan artikel, hasil analisis data dijelaskan dengan rinci, penelitian menggunakan sumber referensi yang cukup banyak. Nah, untuk kelemahannya sendiri, pendahuluan di dalam abstrak tidak ada, jumlah populasi tidak dicantumkan, langkah-langkah dalam penelitian tidak ada, sampel yang digunakan 101 siswa, tetapi saat melakukan penelitian 102 siswa. Ada 51 kelompok eksperimen dan 51 kelompok kontrol. Mungkin dari saya dicukupkan sekian untuk presentasi hasil analisis jurnal internasional. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.